Saya bernasar kepada Tuhan, kalau anak saya sembuh, saya akan bersaksi di mezbah doa. Jadi begini Bu, anak saya itu mempunyai masalah dengan pelajaran di sekolah. Kalau dikasih pertanyaan tentang pelajaran atau disuruh maju ke depan, tiba-tiba dia langsung jatuh ke lantai setengah pingsan, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Waduh. Shalom Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya tinggal di Itali, ya. Shalom yang ada di Itali, dari Italia. Biarlah mezbah doa boleh menjadi berkat bagi yang ada di manapun, ya, termasuk malam ini yang dari Itali. Shalom, ya. Saya mendengarkan mezbah doa Ibu itu dari akhir tahun 2022. Saat itu kakak saya yang mengirimkan channel Ibu kepada saya. Puji Tuhan, ya. Makanya jangan pernah berhenti saudara kirim, ya, sebanyak-banyaknya orang agar mereka juga boleh diberkati dan mengalami Tuhan. Awalnya kakak saya mengirimkan channel Ibu Debbie, dan ya pertama-tama itu saya tidak tertarik. Namun satu kali ketika saya mendengarkan khotbah Ibu tentang akibat dosa tersembunyi, disitulah saya mulai tertarik dengan khotbah-khotbah Ibu. Dan saya mau bersaksi Bu tentang anak saya, karena saya sudah bernasar. Saya bernasar kepada Tuhan, kalau anak saya sembuh, saya akan bersaksi di mezbah doa. Jadi begini Bu, anak saya itu mempunyai masalah dengan pelajaran di sekolah. Kalau dikasih pertanyaan tentang pelajaran atau disuruh maju ke depan, tiba-tiba dia langsung jatuh ke lantai setengah pingsan, dan itu terjadi berulang-ulang kali. Waduh, ya, jadi pingsan terus ya kalau ini. Akhirnya saya bawa anak saya ini ke dokter, ke psikologi, ya. Dan dokter mengatakan kalau anak saya ini punya masalah panic attack, ya, atau serangan kepanikan mendadak. Dan akhirnya saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan Yesus agar anak saya ini disembuhkan. Puji Tuhan, ya, Tuhan mendengarkan doa-doa saya. Anak saya sekarang disembuhkan Tuhan. Ya, setelah hampir 2 tahun saya bergumul, ya, bawa dalam doa. Amin, amin. Tuhan Yesus itu baik Bu, ya. Tuhan Yesus ajaib. Karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu. Ya, lewat khotbah Ibu saya jadi mengerti firman Tuhan. Amin. Tadinya saya ini kalau marah, ya, bisa berhari-hari saya tidak bicara dengan suami. Sekarang saya lebih bisa memaafkan. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Haleluya, puji Tuhan saudara, ya. Dari Itali kita mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi anaknya mengalami panic attack, ya, serangan kepanikan yang mendadak, dan Tuhan itu, ya, menyembuhkan setelah Ibu mulai bergumul, berdoa, ya, lewat penantian juga 2 tahun. Tidak mudah saudara, ya, cukup lama, 2 tahun. Akhirnya Tuhan sembuhkan, sekarang anaknya sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, ya. Kalau mau dipikir, ya, memang itu berkaitan dengan kejiwaan. Bayangkan kalau tidak disembuhkan Tuhan, ya, berapa banyak uang yang harus habis karena pengobatannya, dikasih obat penenang lah, inilah. Tapi itulah saat kita melibatkan Tuhan, saat orang tua sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apalagi saya membaca di sini Ibu berkata, dulu suka marah dengan suami. Kalau marahan tuh berhari-hari tidak bicara. Tapi sejak ikut mezbah doa, mezbah syukur, ya, berubah, sekarang lebih memaafkan, tidak pernah berantem lama-lama. Ya, makanya juga anak Ibu disembuhkan. Ya, kalau kita ini mau melakukan firman, maka kesembuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang begitu luar biasa. Saya percaya ini memberkati semua kita yang mendengar saudara. Ya, biarlah kita mau berubah, biarlah firman Tuhan mengubah hidup kita, supaya apa? Doa-doa kita tidak terhalang. Akhirnya Ibu, ya, Maya tadi, ya, dari Itali menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan, anaknya disembuhkan dan dipulihkan Tuhan.
Wow, Tuhan memberkati Ibu, ya luar biasa apa yang Ibu saksikan menjadi berkat buat setiap kita.